Teman-teman, amin tuh saya senang sekali bicara amin tuh maksudnya aman, ya, aman. Sekali lagi aman itu bukan berarti saudara dan saya tidak punya intimidasi atau masalah dalam kehidupan atau tantangan dalam kehidupan atau permasalahan dalam kehidupan, tetapi justru di tengah-tengah masalah itu ada perlindungan, ya. Engkaulah perlindunganku, ya. Jadi dia adalah perlindungan. Aman itu karena ada perlindungan. Dia itu gunung batu di mana saudara dan saya itu bisa bersembunyi, ya. Dia itu kota benteng, ya, saudara, ya. Jadi ada kota yang tempat persembunyian. Nah, itu kota benteng. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Injil, itu kabar baik, ya. Itu Injil kabar baik bahwa di tengah padang gurun dunia, dinamika permasalahan kehidupan yang kita lewati, kita hadapi, yang ada di depan kita, realitas yang tidak bisa kita menghindar daripadanya, itu ada kabar baik, ya, ada penghiburan, ada pengharapan bahwa dia itu adalah perlindungan. Itu yang perlu kita dengar. Itulah kebenaran yang kita perlu dengar. Karena kebenaran seperti itulah yang membuat saya dan saudara itu merdeka, kan gitu. Merdeka. Merdeka artinya apa, saudara? Tidak terbelenggu. Apakah merdeka artinya tidak ada lagi penjajah? Tidak juga, saudara, ya. Merdeka berarti kita lepas dari belenggu sehingga kita dapat berjuang, kan? Kita dapat memiliki kesempatan, kita bisa memiliki eh, keadaan di mana kita berlomba, kita bisa bertanding, eh, kita bisa apa itu? Kita bisa mengerjakan sesuatu, ya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa menciptakan sesuatu, kita bisa berkreasi, kita bisa memproduksi sesuatu, kita bisa menghasilkan ide-ide, gitu, ya. Nah, itu, saudara, ya. Orang yang tidak sedang merdeka itu terbelenggu atau ada di dalam apa? Ada di dalam tekanan, ya. Ada di dalam intimidasi, gitu, saudara, ya. Nah, saya dan saudara harus menjadi orang-orang merdeka. Dan saya dan saudara menjadi merdeka bukan karena usaha, bukan karena perbuatan kita. Ya, itu saudara harus ingat, ya. Makanya selalu ada kata bersukacitalah di dalam Tuhan, gitu. Karena sukacita itu, nih tadi, ya, dalam perjalanan saya ada diskusi, gitu, ya, bahwa apa yang kita harus lakukan, atau bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu. Bagaimana bisa? Nah, saya langsung kasih ayat Yohanes 14, ya, ayat 27 dan Yohanes pasal 15, ya, ayat yang ke-11, kan. Jadi sukacita dan damai sejahtera itu kita miliki, ya, kita miliki itu eh, karena karena apa? Karena pemberian, gitu. Karena pemberian, ya. Ingat itu, saudara, ya. Ini ada orang yang mencari, tidak mendapat. Letih lesu berbeban berat, tak dapat, nggak bisa dapat. Ini orang harus tahu kunci ini. Itu diberikan itu, ya. Sukacitaku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, gitu, ya. Dan dunia tidak punya, sehingga dia tidak bisa kasih. Jadi kalau sampai dapat, jadi palsu, gitu. Hmm? Ya. Nah, jadi di tengah dinamika kehidupan kita, kita harus menemukan yang namanya kemerdekaan itu yang sesungguhnya, gitu. Kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, gitu. Kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Kita harus ketemukan itu, gitu. Ini menarik loh, saudara, ya. Seolah-olah biasa, tapi efeknya sebenarnya luar biasa. Jadi
semakin kita menemukan ya kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, maka semakin kita dapat menikmati yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu semakin gitu. Nah, semakin kita ada di dalam irama selalu bersukacita, saudara, kalau baca tulisannya Paulus ya, khusus Filipi yang dia tulis dari tengah penjara, dia dia exciting selalu berkata, aku bersukacita, sukacitaku jadi penuh gitu. Jadi, saudara, hanya orang yang mengerti dan memahami bahwa dia sudah merdeka gitu, yang akan terus menikmati semakin menikmati yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu, karena itu tidak diberikan oleh dunia. Kalau orang ngerti ini, saudara, dia tidak perlu apa-apa, dia tidak perlu siapa-siapa, dia temukan dirinya, status dirinya, identitas dirinya di dalam Tuhannya, bukan Tuhan banyak orang. Akhirnya eksklusif dengan dia. Kau ketemu nggak Tuhanmu? Jangan Tuhan yang dikatakan pendeta di atas mimbar. Jangan Tuhan yang dikabarkan di dalam YouTube, dikabarkan dalam media sosial gitu. Ketemu nggak Tuhan itu? Orang yang ketemu Tuhannya, dia tidak perlu siapa-siapa, tak perlu apa-apa. Dia ketemu jati dirinya yang sejati itu di dalam Tuhannya gitu. Bahkan orang bisa ngomong mengenai definisi Tuhan yang lain, tapi dia bilang nggak apa-apa, ya. Yang jelas saya sudah ketemu dengan Tuhan saya. Nah, itu orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam itu. Nah, itu terus-menerus karena kebenaran itu, saudara, ya, itu dia tidak terbatas kebenaran itu. Jadi dia terus mengalir kebenaran itu. Kebenaran itu terus mengalir. Dia mengalir dalam arti apa, saudara? Dia semakin memenuhi manusia batinnya orang, kebenaran itu. Semakin, ya. Nah, di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Ya, memang begitu. Dulu para nabi, ya, utusan-utusan itu mencari itu dengan susah payah, ya. Dia menuliskannya dengan sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya gitu. Dia bisa merasakan, dia bisa tuliskan, tapi tetap jadi rahasia. Paulus bilang itu rahasia yang tersembunyi. Ya. Bukan begitu, saudara. Itu rahasia yang disembunyikan Allah, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Disembunyikan Allah. Berabad-abad katanya, saudara. Ya, kalau saudara melihat saya menjelaskan ini, itu memang di dalamnya itu ada rahasia besar. Jadi orang kalau sampai ketemu yang namanya I'm free indeed, saya sungguh-sungguh merdeka ketika saya ketemu Yesus, itu menjadi di titik dimanapun tingkat pertumbuhan kehidupannya, dia selalu memiliki dan mengalami, ya, kekayaan sesuai dengan tingkat pertumbuhannya itu. Nah, itu indikatornya dilihat dari mana, saudara? Dilihat dari mana? Nah, izinkan saya memberi satu nama di situ, saudara. Itulah keadaan, itulah yang disebut kerajaan Allah. Jadi dulu kau, gitu kan. Dulu kamu, kata Paulus gitu ya, termasuk dalam golongan mereka, gitu. Katanya yang durhaka, yang durjana gitu. Sekarang, ya, kamu yang dulu katanya, ya, yang di dalam hidup di dalam penguasa kuasa kegelapan, penguasa angkasa, kamu yang dulu sekarang dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Jadi ada nih kerajaan yang baru. Nah, saudara, jadi ya ketika kita memahami kebenaran itu, maka yang kita ketemu adalah ada satu kerajaan.
Gitu. Nah, kerajaan ini bukan masalah jasmani. Orang sering nanya, kapan memerintah Yesus di dunia ini? Berapa kerajaan yang dia kalahkan? Gitu. Kan kalau raja itu kan ada ini ya, ada catatannya ya, berperang tahun sekian dan menang melawan raja ini, gitu ya. Dan kemudian dia apa istilahnya merampas, kemudian membelenggu, kemudian memenjarakan atau membunuh, gitu ya. Yesus nggak ada cerita itu kan. Nah, kerajaan di sini bukan masalah apa? Lahiria, bukan. Roma 14:17 katakan bukan masalah makan dan minum. Tapi ini bicara mengenai, ingat, ini ya. Jadi kerajaan di sini bicara mengenai apa? Kebenaran. Oh, itu saudara. Ini kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu, katanya. Ya. Kalau kamu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita harus selalu ketemu itu tiap hari. Dalam setiap momen, di dalam setiap dinamika kehidupan, gitu ya. Semakin kita ketemu itu, semakin kita selalu menikmati yang namanya another freedom. Ya, ada pembebasan lagi, ada kemerdekaan yang baru lagi. Gitu. Terus menerus. Jadi kerajaan itu mengenai dibebaskan. Gitu. Ya, kamu tidak terbelenggu gitu. Wah, itu saudara tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa karena kau punya Tuhanmu sendiri. Gitu, ya. Makanya Paulus bilang begini, kamu yang belum menikah jangan menikah. Itu luar biasa. Itu kata-kata itu ya bukan apa-apa ya sudah. Bisa benar-benar dimengerti maknanya gitu. Untuk apa lagi kan gitu, ya. Dia bilang ini adalah waktu darurat. Gitu. Emergency time. Ini adalah waktu yang singkat katanya. Gitu. Ini adalah waktu yang singkat. Jadi dia selalu melihat bahwa perkara duniawi itu kamu jangan lihat lagi. Nah, semakin orang ya, semakin orang didorong gitu, ya, didorong untuk melihat secara itu, perspektif itu semakin dia bisa menemukan yang namanya kemerdekaan itu di dalam dirinya. Mohon maaf, saudara, semakin tidak butuh apa-apa. Dan saudara kalau semakin tidak mengingini apa-apa, semakin saudara tidak khawatir. Saya ulang, semakin saudara merasa merdeka, ya, merdeka. Semakin saudara tidak merasa menginginkan sesuatu, semakin saudara tidak khawatir gitu. Gitu. Saya mutar-mutar di situ dulu ya, saudara. Karena banyak sekali manusia batiniah kita itu dibelenggu oleh keadaan itu. Gitu. Tahu nggak? Tahukah saudara? Atau sadarkah kita bahwa itu yang membuat kita marah-marah sama orang? Itu yang membuat kita mencurigai orang. Gitu. Itu yang membuat kita bisa melepaskan diksi-diksi, kata-kata yang tidak pantas gitu. Kita sendiri tidak mau bilang itu. Tapi karena sirkumstansi seperti itu, ya, hal-hal yang membawa kita untuk mengingini apa-apa ini itu gitu ya. Itu yang membuat kita, ya, saudara coba, ya, yang kerja nih ya, mau pengen naik gaji. Wah, rasa ingin naik gaji itu bisa menstimulasi dorongan-dorongan yang negatif dari dalam diri. Saya tidak pernah ingin naik gaji, nggak pernah. Kalau saya perlu untuk naik gaji, saya langsung minta. Gitu. Nah, tapi kalau kita ingin naik gaji gitu, saudara, saudara bisa rasakan kan, ngomong sini, ngomong sana, pikiran kita ini bagaimana sih ini perusahaan, bla bla. Muncul gitu. Dan semakin kita mengingini, saudara tahu nggak? Kekhawatiran itu muncul. Khawatir itu muncul. Ya, ini sederhana, tapi saudara jangan mau ingin naik gaji. Itu sama-sama dengan ingin kaya sebenarnya. Gitu. Firman Tuhan bilang begini, Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Gitu. Bapamu tahu apa yang kau perlu. Bahkan dia bilang gini ya, dia yang menentukan bagimu
dia yang menentukan bagianmu sebagai upah. Gitu. Ya. Upah kita itu diatur oleh Tuhan. Gitu. Ya. Kalau saudara berjalan dalam keadaan seperti itu, saudara ya jadi mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu, Tuhan yang sejati itu, Tuhan yang Tuhan yang tidak menyangkal proses gitu. Tuhan yang tidak menyangkal proses, Tuhan yang merespek, menghormati mengenai proses. Prosesnya apa sih? Ingat, kalau saudara terus ingin mencari kebenaran itu, ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. kebenarannya. Ini penting di awal nih, saudara ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Ini terdengar klise gitu, terdengar klise. Tapi di sini persoalan yang terutama tuh di situ gitu. Kalau kita tidak win over the kings of the devil, kalau kita tidak menang di atas kuasa kegelapan, maka kita kita itu terbelenggu oleh kuasa itu. Gitu. Jadi saya dan saudara harus sadar bahwa kamu telah dipindahkan dari kegelapan itu, dari kerajaan kegelapan itu ke dalam kerajaan Kristus. Dan kerajaan ini, ingat ya, kerajaan ini tidak berbicara mengenai lahiria, tapi bicara mengenai kebenaran gitu. Carilah kerajaan itu dan kebenarannya. Karena ketika kau mengerti kerajaan ini, karena kau sudah dipindahkan dan kebenarannya itu yang mengajarkan kepada kamu bahwa kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Gitu. Ya, jadi kita tiap malam, ini dibuat disiplin sedisiplin ini supaya apa? Kita dipaksa gitu. Sebenarnya dipaksa untuk apa? Manusia batiniah kita itu terus apa? Didandani, ya. Ya. Terus apa katanya? Terus bertumbuh, ya. Terus bertumbuh, ya. Walaupun manusia jasmania kita merosot, tapi manusia batiniah kita itu terus dibaharui, gitu. Dibaharui. Pembaharuannya itu hanya dengan apa? Dengan kebenaran kalau dia makan roti hidup, gitu, ya. Nah, apa cirinya? Saudara semakin dibaharui. Cirinya apa? Hmm? Saudara semakin tidak punya banyak keinginan. Gitu. Sampai tinggal satu keinginan. Yang ku ingini, engkau saja. Gitu. Tapi jangan juga, yang ku ingini, engkau saja. Tapi di sini aja ya Tuhan. Jangan kemana-mana, jangan mati dulu. Kan lagunya lanjut. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Ya kan? Pisahkan diriku dari apa? Dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Saudara bisa lihat dari potongan lagu itu, ya disempurnakan kayak gitu. Jadi semakin, jadi ada indikatornya. Kalau kita katakan manusia batinnya gini, semakin merdeka, semakin dibaharui, itu ada indikatornya. Dia semakin dipisahkan dia. Dia semakin dipisahkan dari dunia ini. Ya, gitu. Dia semakin dia 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 memiliki kerinduan yang berbeda. Keinginannya itu semakin dipangkas gitu. Sampai dia memiliki hanya satu keinginan gitu. Hanya satu kerinduan gitu. Ya. Ini latihan setiap hari. Paulus bilang, bukan seolah-olah aku telah mencapainya atau telah menjadi sempurna. Bukan. Dia bilang bukan. Gitu. Tapi aku berlomba, aku berlari gitu. Saudara tahu nggak? Hanya dengan cara ini, saudara nggak galau dalam hidup. Hanya dengan cara ini, saudara tidak terkunci gitu di dalam, waduh, euforia kehidupan. Saudara, saudara jujurlah sama saya, ya. Kita di tempat kita ada,
saudara kerja atau saudara mahasiswa, saudara pelayanan, saudara di rumah, apapun. Itu sudah kayak roller coaster aja. Pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Gak ada yang berubah. Gitu. Dan saudara kalau ada di dalam keadaan yang tidak mengendalikan itu, saudara akan berkata, sampai kapan ini berakhir? Iya kan? Gitu. Nah, caranya untuk menghadapi keadaan begitu adalah apa, saudara? Saudara terus hidup di dalam apa? Di dalam dimensi kerajaan Allah. Terus hidup di dalam situ. Dimensi kerajaan itu. Dan kerajaan itu selalu bicara mengenai apa? Selalu bicara mengenai kebenaran. Gitu. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan orang. Semakin saudara ngerti kebenaran bahwa rumahku bukan di sini, rumahku di sana, saudara akan tidak terlalu mikirin yang di sini, tapi mikirin yang di sana. Filipi pasal 3 katakan, jadi seteru salib. Gitu. Orang yang seteru salib itu orang yang selalu mikirin perkara duniawi katanya. Itulah orang-orang seteru salib. Mikirin apanya? Perutnya terus. Perut. Gitu. Ini kayaknya saya belum pernah kayak gini ngomongnya. Beneran nih ya, saya di bawah ini di luar dari materi nih saudara. Tapi saudara bisa tangkap nggak? Ya, tiap hari kayaknya nggak ada yang baru dalam hidup tuh. Ya, makan, tidur, balik, makan. Gitu aja kan? Ya. Besok pagi matahari di sana. Ya. Kita dan saudara tahu nggak? Kita ini terus mencari apa yang bisa berubah gitu loh. Kan gitu. Pingin berubah. Pingin berubah dalam tatanan jasmani, dalam tatanan apa yang bisa dilihat mata, dalam tatanan perkara duniawi, itu yang kita pingin lihat berubah. Is not going to change, katanya. Is not going anywhere. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan kemana-mana. Tiap hari saudara akan dengar ambulans. Ya maksudnya ke rumah sakit itu. Tapi ada juga yang maksudnya orang udah mati. Gitu-gitu aja. Kita kenal beberapa orang puluhan tahun yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu, udah nggak ada sekarang, ya kan? Dikubur, gitu. Tragis kehidupan itu, tapi di dalam tragisnya kehidupan ada kabar baik, ada sukacita di tengah kegelapan di padang belantara. Wis, udah mau Natal. Ada ada sukacita yang besar, kesukaan bagi dunia. Dunia itu sistem, kesukaan bagi sistem kegelapan, bahwa ada terang yang datang. Itu. Ada terang yang datang. Itulah kerajaan Allah yang datang. Makanya Yesus pernah bilang, kalau orang kuat atau iblis itu dilepaskan daripada kamu, maka kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah. Lebih dekatnya, saudara, kerajaan itu, carilah tuh kerajaan itu. Ya, carilah kerajaan itu. Carilah kebenarannya. Karena kebenarannya itulah yang akan membuat saudara dan saya apa? Tidak banyak keinginan gitu. Ya benar nih, saudara bayangkan ya. Semakin saudara baca itu Alkitab, saudara semakin merindukan Alkitab itu. Firman Tuhan itu seperti roti hidup benar-benar. Benar-benar bahaya. Pernah nggak saudara lapar? Saudara lapar nih. Terus harusnya cari makanan kan gitu. Sekarang lapar tapi ambil Alkitab dan baca. Aku pernah uji kata kayak seperti itu loh saudara. Kira-kira cara gitu ya, yang kita bisa real gitu, kita praktekkan gitu ya. Kita ambil kita baca sampai saya biasa skip makan, skip ya, lewatkan makan gitu. Lewatkan bukan selewatnya saudara. Lewat 2 jam, lewat 3 jam, sampai ketemu jam makan berikutnya loh saudara. I hungry the word of God. Aku lapar akan firman Tuhan. Karena aku selalu yakin waktu aku sedang makan roti hidup. Karena itu bicara mengenai kerajaan. Maka raja di atas segala raja itu, saudara, sedang mengerjakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiranmu. Tidak pernah timbul dalam hatimu.
Itu disediakannya bagimu. Itu cara kerja kerajaan ini. Gitu. You must try, kamu harus coba. Karena ini sudah disediakan bagimu. Menjadi jamuan bagimu untuk kau nikmati, katanya. Wah, itu luar biasa. Sayang banyak orang yang tidak berani untuk mempertaruhkan segala sesuatunya untuk itu. Tapi kalau saudara dalam waktu-waktu pribadimu, dalam waktu-waktu eksklusifmu, tak dilihat orang, tetapi kau coba men-challenge God, cari Tuhan, sungguh-sungguh. I'm seeking for the truth. Saya sedang ingin menemukan kebenaran itu yang membuat aku merdeka. Maka dia, sang kebenaran itu, akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Kita ini sama semua, teman-teman. Kita punya rutinitas. Warnanya saja yang beda. Mungkin rasanya pun berbeda. Gitu. Hasil akhirnya juga mungkin berbeda. Gitu. Ya, tetapi dinamikanya itu sama, tragis, ya, membosankan gitu. Itu saja, gitu. Nah, cara ya, ya, Mazmur 90 ya, ya. Musa berkata apa? Yang katanya apa? Yang kebanggaannya, kebanggaannya, penderitaan dan kesukaan. saudara tahu nggak? Musa, Musa ini udah bercakap-cakap dengan Elohim Yahweh. Dia merangkum itu. Gitu. Kebanggaannya itu penderitaan dan kesukaran. Jadi kalau kita menemukan itu sekarang, ya tidak kaget gitu. Tapi dulu orang tidak mengerti bagaimana apa, bagaimana menghadapinya gitu. Karena apa? Karena belum dinyatakan yang namanya penyingkapan itu. Gitu. Penyingkapan akan rahasia itu, rahasia yang dicari, yang dicari, yang disembunyikan oleh Allah berabad-abad, gitu. Yang hanya dinyatakan melalui anak tunggalnya Kristus Yesus. Ketika itu sudah terjadi, sudah tergenapi, jadi korban satu-satunya dan menjadi pokok, ya, menjadi jalan, gitu. Terakhir menjadi kehidupan. Karena kegelapan yang paling gelap itu adalah kematian. Saudara tahu nggak? Kegelapan yang paling gelap itu, itulah yang menakutkan orang, yaitu bakal mati. Ya, Ibrani, ya, kitab Ibrani itu catat itu ya. Mereka takut katanya, ya, saking manusia itu takut ya mengenai kematian itu. Sekarang dia datang, akulah hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, memang rahasia itu disingkapkan Allah. Jadi carilah sungguh-sungguh merdeka. Saudara, penggalan kata ini saudara harus benar-benar mengerti artinya. Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Anak ini, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menjadi Tuhan, yang diangkat menjadi Tuhan, yang dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan, yang diurapi, ya, jadi raja di atas segala raja, yang segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia ini adalah teladan, dia ini adalah potret. Jadi kalau engkau mengikuti jejak-jejaknya, kalau mengikuti jejak-jejaknya, tangkap. Kalau mengikuti jejak-jejaknya, bagaimana dia menjadi hamba, bagaimana dia taat, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapaknya, maka kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Itu yang disebut, dan kamu akan mengerti kebenaran, akan
sungguh-sungguh memerdekakan kamu. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh merdeka, ya, dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun akan sungguh-sungguh merdeka. Amin. Jadi saudara, ini penting, ya. Segala sesuatu bisa menjadi rutin, tetapi apa? Ini yang membuat saya dan saudara tidak akan jadi rutin. Percaya ini, saudara coba uji. Ya. Terus jadikan dirimu apa? Cari kebenaran itu. Dan kebenaran ini bisa bicara mengenai apa, saudara? Jangan jadi seteru salib. Jangan berpikir mengenai perkara duniawi. Karena kerajaan ini bicara mengenai apa, saudara? Mengenai kebenaran akan apa? Bukan mengenai yang di sini. Tetapi bicara mengenai manusia batiniah saya dan saudara. Yang dari hari ke hari harus selalu apa? Dibaharui. Nah, dibaharui apa tuh maksudnya, saudara? Ada indikatornya. Dibaharui di sini. Saudara akan terus menikmati yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu. Nyatalah firman itu dalam Yesaya, ya. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran itu, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan saudara apa? Akibatnya apa, saudara? Ketenangan. Saudara akan cool down. Saudara akan tenang. Saudara akan menjadi orang yang wise, bijaksana, gitu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya apa, saudara? Ketenangan dan kelegaan. Bukankah engkau dan saya kesadarannya itu terus ingin mencari yang namanya kelegaan, ya, di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran ini yang harus terus menguasai. Ini yang harus menjadi irama. Ini yang harus menjadi warna kita di dalam hidup setiap hari-hari. Boleh bangun pagi seorang karyawan harus siap-siap, harus sarapan, harus siapkan pakaiannya, harus berangkat, persiapkan semua alat kerja, dan kemudian berangkat kerja. Itu rutinitas. Tapi tidak terlepas dari semua itu, dia mendahulukan segala sesuatu. I'm serving God. Aku melakukan semua ini bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jangan mau pergi kerja, siap-siap ini, karena tidak siap. Dia silet semua orang di samping kiri kanannya dengan kata-katanya. Ya, karena mau rapi pergi kerja, mau tepat, cepat, mau disiplin, datang tepat waktu. Tapi orang-orang di sekitarnya disilet sana, silet. Kan, kan kebayang itu. Terhisap dalam rutinitas seperti itu. Kebayang kalau tiap hari kayak gitu. Ya orang yang di sekitarnya, ya berdarah-darah lah. Lama-lama jadi mati orang sekitarnya itu. Tiba-tiba dia kirim pengacaranya untuk tanda tangan surat cerai. Kan karena itu. Kan itu drama-drama kehidupan yang kita lihat gitu. Atau kita sampai di tempat kerja gitu. Ya, karena tidak mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan ini bukan yang jasmania. Maka kita selalu mengukurnya secara jasmania. Ini siapa yang taruh sapu di sini? Itu bukan silet, tapi memang mungkin golok, tapi golok tumpul, tapi tetap sakit kalau orang. Ini siapa yang ini? Ini kursi siapa yang tidak? Padahal kalau dia melihat kehidupan itu dengan kebenaran, ya, sapu dia temukan tidak pada tempat. Tutup mulut, pakai tangan untuk jarikan ke tempat. Kursi apa sekarang? Dia lihat. Kamu pikir Tuhan itu nggak lihat? Malaikat aja lihat. Kalau sampai Tuhan nggak lihat, malaikat yang bilangin ke Tuhan, tadi Tuhan lihat nggak itu? Dia menentukan bagianmu, upahmu. Nggak mungkin. Kalau tidak di sini di bumi, nanti di sana. Itu hidup dalam kebenaran. Itu yang namanya terus hidup di dalam apa? Mencari kebenaran itu. Hidup di dalam apa? Suasana kerajaan. Gitu.
Dan saudara tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Itu kalau kita hidup seperti itu, coba. Pasti sudah banyak di sini yang nyoba kayak gitu. Tahu nggak? Itu kan sukacita dan damai juga sih orangnya. Ada juga itu aku dengar. Tapi tetap pakai mulutnya itu biasanya kan. Dia kerjain tapi sambil bersungut-sungut. Jadi malaikat bilang itu kau udah dapat upah tuh, udah upahmu semua itu ya, kamu udah kok ada ambil sendal. Sama aja. Tapi coba saudara, senyap, diam, seolah-olah hanya Tuhan yang tahu. Uji itu, uji. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Indikatornya saudara ya, semakin saudara dalam hidup sehari-hari menikmati sukacita dan damai sejahtera, itu indikasi saudara sedang ada di dalam kerajaan itu. Dan kalau saudara ada di dalam kerajaan itu, kalau dia yang adalah raja datang, saudara bukan dikatakan ikut dalam kerajaan, tapi saudara sudah ada di dalam kerajaan. Praktisnya gimana? Ya manusia batinnya saudara itu sudah menjadi apa? Sudah mendapat bagian dalam kekudusannya Bapa. Sudah mendapat bagian di dalam apa? Eh, dalam apa? Dalam natur ilahi, dalam kodrat ilahi. Jadi dapat bagian menyatu gitu. Itu hidup di dalam kebenaran setiap hari. Saudara tanpa sadar nih waktu saya menjelaskan seperti ini, itu dengan semua aksi-aksi seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyempurnakan percaya saudara, menyempurnakan iman kita. Dan itu artinya saudara sedang bertumbuh ke arah manusia yang sempurna. Kebenaran itu sangat menentukan orang bagaimana menjadi sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saya masuk ke dimensi kedua, saudara. Yohanes 17 ayat 17 katakan apa? Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Jadi saudara, ketika saudara dan saya sedang hidup di dalam seek for the truth, terus mencari kebenaran itu, apa yang terjadi? Saudara terus hidup dalam pengudusan. Pengudusan. Saya ingat berapa ya? 2 Titus 3 ya. Sampai kamu katanya mencapai kekudusan yang sesungguhnya gitu loh. Kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada istilah kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini memang progresif, saudara. Ini progresif. Nah, Bapak itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tahu nggak sih? Ini nggak teori nih. Ini bukan teori. Ini tuh hidup. Ini bukan tulisan di loh batu yang memimpin kepada kematian. Maksudnya gini loh. Kalau kau pikiranmu untuk melakukan itu tidak meleset melakukannya, tapi ternyata meleset karena apa? Tidak berdaya terhadap kedaginganmu, ya pasti lo mati gitu. Tapi kalau ini berdasarkan karena Kristus telah menjadi teladan, telah menjadi pokok yang telah menyelesaikan apa yang dikehendaki Bapaknya, yaitu perintah-perintahnya, yaitu firman-Nya, dia telah menyelesaikan dan dia telah menjadi teladan, dia telah memberikan jejak itu, dan kita ikuti jejaknya itu, maka apa? Maka sebenarnya ini bicara mengenai apa? Ada roh yang menuntun. Ada roh yang menuntun, dan roh ini bicara mengenai apa? Mengenai hidup. Dia yang memberikan hidup itu. Dia yang membawa saya dan saudara tidak kalut di dalam pikiran, tidak kemudian melihat materi Zoom itu susah gitu. Enggak. Tapi sesuatu yang kok menyerap ya dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ketika saudara mulai benar-benar memilikinya sendiri dalam konteks saudara sendiri. Dan sederhana, tidak general. Saya dan saudara, kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda,
punya keadaan untuk apa? Untuk berhubungan dengan kebenaran itu secara berbeda. Gitu. Kita dibentuk secara berbeda. Kita ini tanah liat yang berbeda-beda gitu. Dan dibentuk oleh penjunan itu dengan cara yang berbeda. Memakai kebenaran. Jadi setiap hari, ya, setiap hari kita di bawah ke situ, saudara. Ya. Semakin kita terus mencari itu, maka kita itu bertumbuh di dalam kekudusan. Ya. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Betul. Karena setiap kebenaran itu akan menguduskan saudara. Nah, saudara ngerti nggak nih? Menguduskan ini apa sih, Pak? Menguduskan. Ingat ya, saudara. Mudah, mudah ya. Ketika saudara bilang, ini menguduskan apa ya? Apa yang menguduskannya? Gua tiba-tiba melayang-layang gitu. Enggak, saudara tahu nggak? Semakin saudara kudus itu artinya apa? Saudara semakin dipisahkan dari apapun perkara duniawi. Semakin saudara tidak mengingini perkara duniawi, semakin saudara itu kudus. Itu indikatornya. Yang kuingini engkau saja. Itu artinya saudara semakin kudus. Semakin saudara menyatu dengan kata-kata, yang kuingini engkau saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tuh temanya adalah panggilan surgawi. Ya. Tapi tidak mungkin nih kita nyampe ke situ kalau kita terus terkunci di dalam kegelisahan, kegentaran hidup kita tiap hari. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Itu kenapa itu, saudara? Nah, ini bagian ketiga dari bagaimana kita memiliki iman yang sempurna. Yaitu memiliki satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Ya, seperti saya bilang tadi ya, banyak orang yang mau merdeka di dunia ini. Banyak orang. Banyak orang yang mau bilang, Tuhan betul, aku mau tidak terbelenggu dengan apa-apa lagi gitu. Tapi masih terkunci di sini, saudara. Ada sesuatu yang hilang di dalam kerohanian saya dan saudara kalau saudara tidak rindu untuk mengikuti teladan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 dan 28. Ada yang bisa baca? Tolong dibaca. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat Ya. yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada. Jadi teman-teman, kalau poin kedua kemarin kita katakan mata tertuju kepada Yesus. Oke, setuju kan? Mata tertuju kepada Yesus. Saudara, Yesus pulang kepada Bapa. Anda? Ya itu. Jadi orang yang imannya bisa menjadi sempurna itu adalah orang yang memiliki satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Apa? Yerusalem surgawi. Ya, pulang ke rumah Bapa. Nah, mari kita baca uh, mulai dari ini ya. Saya kasih urutannya ya. Dari Yohanes pasal, saudara bisa lihat di layar ya.
Dari Yohanes pasal 13, ya. Saya pilih ayat-ayatnya supaya kita bisa cepat, ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa bahwa saatnya sudah tiba. Untuk apa katanya? Beralih dari dunia kepada Bapa. Oke? Beralih dari dunia kepada Bapa. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ini saudara harus lihat. Jadi dia bilang sama orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Menarik ya. Jadi kepada orang-orang Yahudi dia bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Kamu tidak mungkin kamu datang. Sampai Petrus nanya gini, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi, menarik jawabannya ke Petrus beda. Padahal Petrus orang Yahudi ya. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang. Berarti nanti bisa ya. Tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Bayangkan di tempat engkau ada, mungkin tidak terlalu gelap, tapi banyak juga yang gelap ini. Ya, itu katakanlah itu perjamuan malam, di mana dikatakan waktunya sudah akan tiba, di mana Yesus beralih dari dunia kepada Bapa, gitu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya kan, saudara murid Yesus, gitu. Ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak, gitu. Saudara tahu nggak? Itulah latar belakang kenapa ayat 1 dari Yohanes 14 itu berkata begitu. Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Itulah background-nya. Ini jadi itu background-nya itu bicara mengenai mengenai apa? Karena Yesus akan pergi. Jadi murid-muridnya itu jadi bagian terakhir dari Yohanes pasal 13 itu Petrus mewakili teman-temannya mengalami kegelisahan gitu. Karena Yesus bilang aku harus pergi. Aku harus pergi. Ke tempat kemana aku pergi kamu tidak dapat datang sekarang. Saudara catat kalimat yang di ayat 33 tadi ya, kepada orang-orang Yahudi. Dia berkata apa? Ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Tidak mungkin kamu datang. Ngeri nggak saudara? Jadi jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Ya, ya. Jadilah murid-murid Kristus. Karena kepada murid-murid dikatakan apa? Ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak dapat Tidak dapat datang sekarang. Tetapi kelak, ya, tetapi kelak kamu bisa datang. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, ya, di tengah keadaan seperti itu, Yesus tahu, ya, apa yang dirasakan murid-muridnya, ya. Kan nggak ada peristiwa apa-apa. Tiba-tiba Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, gitu, ya. Nah, saudara, sebenarnya saya sering menjadikan ini menjadi eh, resep tunggal gitu. Resep tunggal ya. Eh, Beberapa hari kemarin tuh adik saya masuk rumah sakit ya. Saya udah jarang tuh bilangin orang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu masih nyata. Udah jarang sekali saya ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang ada dalam masalah, terutama sakit gitu, saya bilang di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Saya nggak tahu orang terimanya bagaimana ya. Ya, tapi saya bilang, ya jangan khawatir, ya, jangan khawatir, jangan gelisah, karena di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal.
Saudara, ya, di Zoom kita ini coba pakai kebenaran seperti itu. Saudara lihat, ketika saudara pakai kebenaran seperti itu untuk menjawab keadaan-keadaan kehidupan, apakah itu keadaan orang lain atau bisa jadi keadaan hidupmu sendiri. Jangan gelisah, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kamu mau bilang sama diri kamu kan, di sini tidak ada solusi, bro, sister, nggak ada, ya, tidak ada. Itu. Terus ngapain di dunia ini? Oh, di dunia ini sedang dandani manusia batinia. Kalau sampai tidak beres, saya tidak menerima pembebasan tubuh untuk menerima tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Kan itu ceritanya, kan? Kita kita ini sedang sibuk benar-benar. Saya sudah pernah bilang kan, itu kan saya menggumul itu. Wah benar, orang yang mengalami rapture itu adalah orang-orang yang pasti jiwanya itu ada di bawah mezbah. Dan jiwa ini berarti jiwa-jiwa yang apa? Imannya sempurna. Engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Selamat jiwanya itu berarti jiwanya ada di bawah mezbah. Jiwa-jiwa yang berseru kepada Allah untuk membalaskan, ya, segala sesuatu yang apa? Yang jahat gitu. Dan jiwa-jiwa ini artinya jiwa-jiwa yang selamat. Mereka inilah yang akan apa? Mendapatkan tubuh tubuh yang mulia itu. Nah, itu yang kita sedang kerjakan di sini. Gitu. Jadi jangan melihat perkara yang duniawi gitu. Jangan melihat apa yang dilihat mata katanya. Karena yang dilihat mata itu sementara gitu. Kami menaruh perhatian kami, ya, kepada hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal gitu. Jadi ketika kita menghadapi kegelisahan, saudara, ya, bahkan di apa? Di Yohanes 14 ini juga kan dikatakan jangan gentar, ya. Jangan gentar hatimu katanya, ya. Jawabannya tuh selalu satu gitu. Coba saudara lihat dari ayat 1 ke ayat 2 itu langsung loncat. Jangan gelisah hatimu. Ini saya diskusi kemarin ya, teman-teman. Ada yang menariknya. Saya bilang, kamu harus bawa harus bawa handphone supaya bisa tahu posisi kamu ada di mana gitu. Itu penting kan kalau ada apa-apa jadi kita ketahuan gitu posisi kamu di mana. Kita bisa cari tahu karena handphonenya bisa dicari tahu ada di mana. Jawabnya gini, emang nggak percaya sama guru? Saya bilang kita nggak boleh percaya sama guru. Kita boleh mendengar ajarannya, apa yang diajarin gitu. Biasa orang yang tiap hari Zoom di sini kan ayatnya itu doang. Jadi kita harus hanya percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus saja. Karena orang bilang, masa kita nggak percaya sama guru gitu? Saya bilang, emang nggak boleh. Menurut Yohanes 14 ayat 1, Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi kita hanya harus bisa percaya. Ya, gitu. Ya. Nah, ayat itu bilang, saudara ya, jangan gelisah. Tahu nggak jawabannya Yesus? Bagaimana untuk supaya murid-muridnya nggak gelisah? Dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mau bilang, di sini memang tidak ada tempat yang tidak membuat kau gelisah. Saya ulang ya. Di sini tidak ada keadaan yang membuat engkau tidak akan gelisah. Nggak ada. Jadi jangan pernah mencari itu. Karena semakin kau mencari, semakin kau tidak menemukan. Gitu. Tetapi kalau engkau bergumul di dalam kebenaran, kebenaran itu bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita harus selalu menginspirasi diri kita. Ya, menginspirasi diri kita. Bahwa rumah kita itu bukan di sini. Kita sedang mencari satu tempat tinggal. Yaitu kota Allah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari satu kota. Ya, dan Ibrani 12 bilang, itu namanya kota Allah. Yerusalem surga. Saudara,
Ketika saudara baca ayat ini saya aja nih. Saya sedang mengatakan, membacanya, mengucapkan ayat itu batinia saya, saudara. Itu seperti dialiri satu kekayaan surgawi gitu. Dan itu kita bisa rasakan itu pada saat keadaan-keadaan yang apa? Keadaan-keadaan yang terhimpit. Ada banyak situasi dalam hidup ini yang kadang-kadang kita tidak mampu secara jasmani melihatnya, menatapnya kan gitu. Tapi kalau kita bisa berani berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Ya. Yesus bilang, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, ya, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang, ya, untuk membawa kamu supaya di tempat aku berada, kamu juga berada. Iman kita itu akan menjadi sempurna, benar-benar sungguh-sungguh sempurna. Kalau saudara, ya, kalau saya dan saudara terus memicu diri, menginspirasi diri, rumahku bukan di sini. Siap-siap ya. Rumahku bukan di sini, rumahku di sana. Ya. Ambil gitarnya. Ya. Rumahku bukan di sini, rumahku di sana. Kita harus terus inspirasi diri. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Itu hidup dalam kebenaran. Itu benar, saudara. Ya, uji itu, uji. Itu firman Tuhan. Uji itu. Niscaya engkau akan melihat bahwa kebenaran itu bekerja, ya, dan dia akan melahirkan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Itulah hal yang selalu tidak sama dalam hidup kita setiap hari. Dia akan terus berbuah, nggak pernah punya batas, saudara, nggak pernah, ya. Apa yang tidak pernah kau tidak pernah timbul dalam hatimu, saudara, itu akan diperlihatkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita membayangkan bahwa ada satu tujuan, gitu, rumah kita yang sesungguhnya, itu menjawab banyak hal. Saudara bisa bayangkan nggak? Itu drama episode terakhir, bukan Yesus dan orang lain, Yesus dengan murid yang selalu bersama-sama dengan dia, gitu. Intim sekali itu, seperti kita disebut anak dan kita panggil dia Bapa. Ini cerita-cerita itu yang boleh menghiasi hidup kita, yang membuat batinnya kita itu bisa kaya. Jangan gelisah, jangan gentar, katanya. Dengan cara apa? Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Gitu. Itu cara itu. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak kita yang bisa menyerap itu, ya. Tapi karena itu yang paling banyak saya serap, itu yang paling banyak saya bagi malam hari ini. Gitu. Ya, silakan Yanti. Refnya aja. Teman-teman. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Ada bait keduanya, bagus tuh. Perhatiin ya. Ada bait kedua, pertama kedua. Ada tempatku di sana, ya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa.
Hmm. Itu ref kan? Iya, Bang. Ada yang bait keduanya. Apa tahu bait pertama ya? Bentar ya teman-teman. Bagus sekali ini. Ini harus kita serap kayak gini. Um, oh, pernah nyanyiin lagu itu. Yang refnya. Yang ku tatap langit di atasku. Ah, itu. Iya, Ku oke. tatap langit di atasku. Kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya. Rumah yang kau sediakan bagiku. Oke, ulang itu Yanti. Ku tatap langit di atasku. Kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya. Rumah yang kau sediakan bagiku. Saudara, ing- kerasa nggak kayak gitu? Ya, kalau jadi yang kita bilang itu bahwa itu ku tahu rumahku salah satunya. Ada yang belum punya rumah di bumi? Nggak usah, nggak usah. Ku tahu rumahku salah satunya. Itu, itu yang membuat saya dan saudara tahu nggak? Semakin sempurna imannya. Nggak usah cari kata, Pak gimana sempurna? Oh, it's inside you. Ada di dalam engkau kesempurnaan itu bisa terjadi. Ketika engkau dan saya seperti Paulus berkata, yang aku rindukan, yang aku harapkan, tinggal bersama dengan Bapa. Gitu. Itu jauh lebih baik. Gitu. Ku tahu rumahku salah satunya. Ya, coba, coba kamu, ya masih coba di tempat saudara masing-masing nyanyi. Ku tahu rumahku salah satunya. Siapa yang merasa udah punya rumah di surga? Coba, coba. Saudara, bisa kita ujian. Itu pasti beda, saudara. Ya, beda banget. Ya, manusia batiniah kita itu itulah ya, saudara tahu nggak? Engkau telah mencapai engkau telah mencapai tujuan imanmu, itu keselamatan jiwamu. Iman yang sempurna melalui perbuatan-perbuatan itulah yang menyelamatkan jiwa. Dan kita bisa rasakan itu. Hanya orang yang ingin pulang ke rumah Bapa. Itu yang semakin sempurna di dalam imannya. Itu yang semakin sempurna di dalam apa? Di dalam jiwa. Gitu. Dan saudara tahu nggak? Semakin kita merasa begitu, semakin kita mengobsesi diri seperti itu. Saudara jadi bisa nyanyi, meskinya tak lagi ku ingini apapun juga. Kan gitu jadinya kan? Harusnya memang masih mengingini berarti kan gitu, tapi mestinya tidak lagi ku ingini gitu apapun juga gitu ya. Jadi itu adalah dinamikanya ya. Dunia ini, rutinitas dunia ini tidak akan berubah, tidak akan kemana-mana. Tapi pembaharuan manusia batinia
yang ditandai oleh sukacita dan damai sejahtera, di mana kebenaran itu ya eh, memerdekakan. Itulah kerajaan Allah yang benar-benar kita nikmati dari hari ke hari, mengubah lifestyle, ya, mengubah gaya hidup kita, ya, dan itu yang membawa kita apa? Semakin, ya, menikmati yang namanya kehidupan bersama dengan Bapa, ya. Kehadirannya itu terasa di dalam hidup ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita sampai pada bagian ketiga itu ya, bahwa iman yang menjadi sempurna, ya, iman yang menjadi sempurna itu adalah iman yang memiliki hanya satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Ya, artinya apa? Kita tidak memiliki motivasi hidup yang lain kecuali apa? Kecuali menjadikan Tuhan harta satu-satunya dan hidup hanya bagi Tuhan satu-satunya. Ya, itu yang saudara, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Jadi ini dinamikanya nih, saudara, dinamikanya tidak pernah berhenti. Dia terus, ya, dia terus menjadi bagian, ya, menjadi irama di dalam hidup kita, gitu. Paulus bilang bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, bukan seolah-olah aku telah sempurna, gitu, ya. Melainkan apa? Aku mengejarnya, gitu. Nah, saudara, kita mengejarnya itu dengan cerita-cerita yang kita tadi serap, gitu ya. Hal-hal yang bagaimana hidup, ya, di dalam kebenaran itu, ya. Tetapi aku mengejarnya, melainkan aku mengejarnya, ya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Saudara, jadi lihat ya, bukan seolah-olah aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dan bukan hanya itu, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara, kata tujuan ini ya menarik ya. Di dalam bahasa aslinya itu tujuan akhir. Pakai kata tujuan akhir. Last destination. Itu tujuan akhir. Rupanya memang tujuan akhir itu saya dan saudara ya surga, kan? Ya, Yerusalem surgawi. Makanya disebut panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kata-kata ini konsistennya. Jadi panggilannya memang dari Allah dalam Kristus Yesus. Makanya Yesus sendiri bilang apa? Sempurnalah, hendak apa? Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, ada ayat yang menarik nih, ya. Perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 19, ya. Jikalau kita orang-orang percaya atau orang-orang benar. Orang-orang benar itu kan maksudnya orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, ya, atau dibenarkan oleh karena kasih karunia. Jikalau kita orang-orang benar, hanya dalam hidup ini saja, yang di dunia ini, perkara dunia, menaruh pengharapan pada Kristus, disembuhkan, dapat berkat, lulus, dapat bantuan, dapat pertolongan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa dibilang gitu kira-kira? Karena apa? Karena ada janji yang jauh lebih besar dari itu, kan gitu. Panggilan surgawi, gitu. Kristus datang itu untuk apa? Untuk bereskan yang di sini dan buat yang di sana. Itu menurut Kolose 1 ayat 16 ya. Di dalam Dia diciptakan yang namanya tahta-tahta dan singgah-sana. Sampai Dia berani berkata, barang siapa menang akan duduk bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lukas 22 ayat 28, 29 kan, kepada kamu akan kuberikan apa? Hak-hak kerajaan. Ya. Duduk bersama dengan aku semeja makan dan minum, dan memberikan kepada kamu apa katanya? Tahta, duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hak-hak kerajaan. Jadi
Kalau hanya di dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus untuk kesembuhan, untuk keberhasilan, untuk kelulusan, untuk makan minum, orang paling malang katanya. Kenapa? Karena Yesus datang ke sini untuk beresin di sini supaya kita apa? Disediakan tempat di sana oleh Dia, dan kemudian dibawanya kita supaya di mana Dia berada kita itu berada gitu. Selama-lamanya, ya. Dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, ya. Ya. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Ya. Jadi saudara bisa lihat itu, ya. Episode terakhir Yesus dengan orang yang paling dekat dengan Dia. Jawaban kegelisahan dan kegentaran hati itu adalah apa? Di sini tidak ada jawabannya. Hanya ada di rumah Bapa. Dia katakan, supaya apa katanya? Supaya di tempatku berada, kamu berada. Itu jawabannya. Kan? Itu jawabannya, ya. Nah, maka saudara, itulah ciri iman yang sempurna. Filipi 1 ayat 23, Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Ini yang lebih baik, dia katakan. Ini yang jauh lebih baik, yaitu aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini di dalam penjara dia menulis ini. Dan dia sampai pada satu summary itu, saudara, ya. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Saudara tahu nggak bahwa semua kita ini di dunia ini sebenarnya ngontrak. Semua ngontrak. Di dunia ini semua. Cuman ada yang ngontraknya 30 tahun. Ada yang ngontraknya 70 tahun. Setelah itu saudara, pindah saudara. Gak ada lagi di sini. Saya baru sadar juga, ya. Saya lihat-lihat sebenarnya ada undang-undang tuh. Itu hak milik sebenarnya. Kalau orang bilang dia punya rumah, itu sebenarnya hak milik itu batasnya 99 tahun. Setelah itu harus diperbarui kalau memang harus ada caranya gitu untuk dilihat, pertimbangkan gitu. Memang ada umurnya. Tapi sebenarnya itu batasnya ketika dia nyawanya itu diambil daripadanya, selesai. Ya kan? Masa kontraknya selesai loh. Coba bayangkan. Saya sampai dikasih ini ya sama Roh Kudus, dia bilang, kamu tahu nggak? Jangankan itu. Yang dibeli itu, ya, misalnya 1 kali 2 meter dibeli itu lama-lama itu disusun-susun ke bawah itu. Tidak dianggap lagi punya dia di situ. Gitu. Ya. Tanah itu, ya, ya mungkin kalau di beberapa tempat, ya, katanya ada penguburan keluarga, jadi ya tetap terjaga gitu, ya. Ya, tapi saudara bisa lihat bahwa orang tuh semua, ya, kata Petrus apa saudara? Menumpang di dunia ini. Jadi memang itu mentalitas yang kita harus bangun. Saudara tahu nggak? Membangun mentalitas seperti itu sedang progresif terhadap apa? Kesempurnaan iman. Dan semakin iman itu menjadi sempurna, tahu nggak? Itu semakin masuk ke dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang bilang kudus itu apa? Semakin dipisahkan dari dunia ini, semakin kudamba kerajaanmu. Itulah kekudusan yang sesungguhnya dan yang sejati. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kau boleh taruh dalam lidah bibir hamba. Biarlah engkau meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus dan singkapkanlah supaya berbuah berlipat-lipat kali ganda, supaya terus mengalir dan melimpah di dalam kesadaran, di dalam hati nurani setiap hamba-hambamu yang ada dalam fellowship ini, supaya kegelisahan dan kegentaran, kekhawatiran, ketakutan hidup itu tidak membelenggu lagi hidup mereka, tetapi mereka hidup di atasnya. Sukacita dan damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati mereka.
sehingga mereka menikmati kerajaan-Mu sejak di sini, di bumi ini, sampai nanti di surga. Sampai anak tunggal-Mu, Kristus Yesus, datang di atas kemuliaannya untuk membawa setiap kami orang-orang benar yang imannya telah menjadi sempurna untuk bersatu dengan Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu, di dalam kemuliaan-Mu yang tidak terbatas itu. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang di surga. Saudara yang diberkati, yang percaya, bersama dengan saya katakan amin. Amin.